Kiranya segala bangsa menyembah Engkau ya Tuhan. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja dan keadilan-Mu kepada putera raja. Kiranya ia mengadili umat-Mu dengan keadilan dan menghakimi orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, bersama Gereja Universal, hari ini kita merayakan Pesta Penampakan Tuhan. Tentu masih dalam suasana kegembiraan. Kita merayakan Natal dan Tahun Baru. Pesta hari ini yang disebut Pesta Penampakan Tuhan, dulu sering kita mendengar Pesta Tiga Raja Budiman atau Pesta Orang-orang Mayus. Nah, Bapak Ibu, bagaimanapun, apapun sebutannya, pesta ini membangkitkan sukacita, kegembiraan yang besar tentunya dalam hati kita. Karena pesta ini adalah pesta kita yang bicara tentang panggilan semua orang kepada iman Kristiani. Kita yang telah menerima panggilan ini melalui baptisan kita. Bagaimana kabar Anda semua? Tetap semangat bukan? Tambah sukacita dan gembira. Seperti raja-raja dari timur yang ingin berjumpa dengan sang raja yang baru dilahirkan. Dan mereka datang dari jauh untuk bertemu, memuji, dan menyembah sang raja baru. Luar biasa Bapak Ibu. Bapak Ibu terkasih dan saudara-saudaraku semua, orang-orang timur, raja-raja dari timur yang datang dari jauh menuju Bethlehem, mereka adalah orang-orang kafir, namun menjadi sebuah model bagi perjalanan iman kita. Betapa tidak? Mereka tahu, mereka mendengar dari firman Tuhan, dan mereka belajar dari ilmu perbintangan. Seperti apa yang dikatakan Tuhan melalui nabinya Yesaya. Kepada Yerusalem, Nabi berkata, "Kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Raja-raja menyongsong cahaya yang terbit bagimu. Angkat kepalamu, lihat, mereka datang berhimpun di sekelilingmu. Mereka datang dari jauh. Raja-raja dari timur ini, mereka mencari cahaya yang datang dari Allah. Mereka mencari Mesias, Raja orang Yahudi. Mereka tidak cemas meninggalkan negerinya yang begitu jauh, mengadakan perjalanan yang begitu melelahkan. Dan setibanya di Yerusalem, seperti Nabi katakan, perjalanan yang jauh mereka ini dituntun bintang Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, ironinya, saya katakan ironi, mereka yang di Yerusalem
mendengar berita besar ini. Mereka tahu, tertulis, namun mereka tidak ada reaksi sedikit pun. Tidak ada usaha untuk mencari. Kita tahu hanya para gembala yang datang menjadi saksi dan datang menyembah sang bayi di palungan di tengah-tengah malam yang gelap. Mereka orang-orang kotor. Kotor dalam arti sebagai gembala. Penuh dengan apa? Segala hal yang mengotori badan mereka itu karena menjadi gembala. Melindungi domba-domba. Tetapi justru orang yang sederhana inilah yang mempunyai panggilan untuk datang menyembah Tuhan Yesus. Raja Herodes baru ngeh, kata orang Jawa ya, kalau ada raja baru yang lahir. Setelah raja-raja dari timur ini datang bertanya di mana raja baru Israel dilahirkan. Baru saat itu dia kaget, ngeh. Mereka tahu di Betlehem. Namun reaksi Herodes geram. Raja baru, ini bahaya. Ini akan menjadi sainganku, bahaya sekali. Oleh karena itu ia memerintahkan pengawal-pengawalnya untuk membunuh setiap laki-laki yang baru lahir sampai umur 2 tahun. Sehingga raja baru yang lahir yang tiada lain adalah Yesus pasti ada di dalamnya, terbunuh. Sehingga aku tidak ada lawan lagi. Tapi rencana Tuhan lain bukan? Malaikat menyampaikan kepada Maria, kepada Yosef dalam mimpi. Sehingga mereka mengungsi ke Mesir. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih. Berita ini, kejadian ini, pesta hari ini bisa menjadi refleksi bagi kita. Bagaimana orang-orang yang mencari Yesus dan beriman kepada Yesus. Nah, kelahiran Raja baru, kelahiran Yesus menjadi rival, menjadi saingan yang membahayakan hidup. Itulah Herodes. Itu bisa terjadi dalam diri kita karena sifat egoisme kita. Dan dalam hal ini, dosa menjadi penyebab egoisme kita yang berlebihan. Jika kita membiarkan egoisme, ambisi kemanusiaan kita, dan kecenderungan jahat kita terus berkembang, inilah yang membuat kita jauh dari Yesus. Inilah yang membuat kita tidak mampu melihat cahaya terang dalam diri Yesus. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, bisa saja kita bereaksi seperti imam-imam besar dan ahli-ahli kitab. Kita tahu Yesus adalah anak Allah, Tuhan, penyelamat. Namun kita lebih memilih cuek, diam. Sepertinya Yesus tidak ada. Berita itu bohong. Nah, sebagai orang-orang Kristiani yang beriman, kita harus mengikuti contoh ketiga raja yang datang dari timur, dari jauh. Dengan segala usaha, keberanian, dan perjuangan untuk berjumpa dengan Yesus Sang Penyelamat, Tuhan beserta kita.
Dan mereka datang menyembahnya, bahkan memberi kado-kado yang mahal, kado raja, yang masing-masing mempunyai maknanya untuk Yesus. Artinya apa? Mengenalnya sebagai guru kita, junjungan kita, penyelamat kita. Bila kita berjuang dengan sungguh-sungguh, mengimaninya, mencarinya, berusaha, kita akan selamat, kita akan bahagia. Amin. Kita akan selamat, kita bergembira, bersyukur kepada Tuhan. Inilah yang disebut rencana dan kehendak Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Paulus mengajak kita dalam bacaan kedua untuk merenungkan rencana indah dari Allah Bapa. Keselamatan adalah untuk seluruh bangsa, bukan hanya bangsa Israel. Memang sejarah awalnya Allah memanggil Israel sebagai umat kesayangannya, tapi mereka tidak setia. Raja-raja dari timur yang belum mengenal Yesus juga mendapat warisan yang sama dengan Israel, yang mendapat janji-janji Allah. Juga Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, warisan yang sama karena kita percaya, karena kita memberikan diri kita dibaptis, kita menjadi anak Allah, menjadi waris Allah. Dan warisan Allah yang begitu mulia, agung, juga diberikan kepada kita. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, sebagai orang Kristiani, kita harus bersyukur, berterima kasih atas karunia yang luar biasa ini, menjadi ahli waris. Kita bergembira, kita bersuka cita atas partisipasi kita dengan bergabung, dengan memberikan diri kita dibaptis, kita menjadi anak-anak Allah. Inilah rencana Allah juga bagi orang-orang lain yang mencari dan berusaha menemukannya. Itu juga rencana Allah bagi mereka. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, inilah refleksi makna pesta penampakan Tuhan Yesus bagi kita semua. Semoga iman kita semakin diteguhkan melalui peristiwa-peristiwa yang kita jumpai. Apapun tantangannya, apapun cobaan yang harus kita lakukan. Namun karena kita mempunyai keinginan yang besar, yang mulia untuk berjumpa, kita mendapatkan penampakan Tuhan. Semoga pesta ini sungguh-sungguh menjadikan kita semakin bertumbuh dalam iman. Amin, Bapak, Ibu. Amin. Inilah doa kita. Nah, selamat merefleksikan, selamat merenungkan. Semoga firman Tuhan dan peristiwa yang luar biasa ini semakin membuat kita untuk mencari sampai menemukan Tuhan Yesus dalam hidup kita yang nyata. Saya, Romo Agus Inyoman Murtika, SVD, Domus Orat Sionis, Santo Arnoldus Jansen, Batu. Nah, juga pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan selamat tahun baru kepada Anda semua. Semoga di tahun yang baru ini kita tetap bersemangat, kita tetap mempunyai harapan yang tinggi bahwa segala sesuatu yang telah berlalu selama tahun ini dan masih mencekam, yaitu dengan adanya COVID ini,
kita tetap percaya perlindungan Tuhan. Emmanuel, Tuhan beserta kita. Amin. Terima kasih.